ada satu nama yang selama puluhan tahun membuat intelijen Israel bekerja tanpa henti. Seorang pria yang nyaris tak pernah terlihat, tak pernah muncul di publik, dan hidup seperti bayangan. Selama 27 tahun, dia diburu. Dan selama itu pula, dia selalu lolos. Dia dikenal sebagai hantu Hamas, pria dengan 9 nyawa. Namun pada akhirnya, pelariannya berhenti di tahun 2024. Kisah ini bermula dari jalur Gaza, puluhan tahun lalu. Seorang pemuda lahir di kamp pengungsi Khan Yunis di tengah kemiskinan dan konflik. Namanya Mohammed Deif. Menariknya, di masa mudanya, dia bukan seorang militan. Dia justru dikenal menyukai teater, berakting, tampil di panggung, dan hidup di dunia seni. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda ini akan berubah menjadi salah satu tokoh paling dicari di Timur Tengah. Segalanya berubah saat intifada pertama pada akhir 1980-an. Di tengah gejolak perlawanan, Deif mulai terlibat dalam pergerakan Hamas. Dan bukan sebagai anggota biasa. Dia cepat dikenal karena kecerdasan taktis, cara berpikir yang dingin, dan kemampuannya merancang operasi tanpa meninggalkan jejak. Tahun 2002 menjadi titik penting. Dia resmi menjadi pemimpin Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayap militer Hamas. Sejak saat itu, namanya masuk dalam daftar buronan utama Israel. Yang membuatnya begitu sulit ditangkap adalah satu hal. Dia menghilang dari dunia. Deif tidak pernah tampil di publik, tidak menggunakan ponsel, tidak berkomunikasi secara digital. Semua perintah dikirim lewat kurir. Dia bahkan tidak tidur di tempat yang sama 2 malam berturut-turut. Lingkaran kepercayaannya sangat kecil, kurang dari 5 orang. Bahkan keluarganya sendiri jarang melihatnya. Dia benar-benar hidup seperti bayangan. Selama bertahun-tahun, Deif berada di balik berbagai serangan besar. Dari bom bunuh diri di bus dan kafe, hingga operasi penculikan tentara Israel. Ratusan orang tewas, ribuan lainnya terluka. Namun satu peristiwa membuat namanya mengguncang dunia. 7 Oktober 2023, ribuan roket diluncurkan dari Gaza. Militan Hamas menembus wilayah Israel Selatan. Serangan itu menewaskan banyak warga sipil dan memicu konflik besar yang menjadi sorotan global. Dan di balik serangan itu, ada satu nama, Mohammed Deif. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia muncul, meski hanya dalam bentuk suara dan siluet. Sejak saat itu, Israel menjadikannya target utama. Namun membunuh Deif bukan hal mudah. Upaya pertama dilakukan pada 2002, gagal. 2006, gagal lagi, meski dia terluka parah. Dia kehilangan satu mata. Tahun 2014, serangan menghancurkan rumah yang diduga tempatnya bersembunyi. Namun yang ditemukan hanyalah jasad istrinya dan bayi laki-lakinya. Deif kembali lolos. Meski mengalami luka berat dan kehilangan keluarga, dia tidak berhenti. Justru semakin menghilang, semakin sulit dilacak. Total ada 7 percobaan pembunuhan, dan semuanya gagal. Itulah sebabnya dia dijuluki pria dengan 9 nyawa. Namun segalanya berubah setelah konflik besar 2023. Israel mengerahkan semua sumber daya intelijen, dari Mossad, Shin Bet, hingga militer. Mereka mengumpulkan potongan demi potongan informasi, dari dokumen, perangkat elektronik, hingga intelijen manusia. Perlahan, pola mulai terlihat. Fokus mereka menyempit pada lingkaran kecil orang kepercayaan Deif, hingga akhirnya muncul satu informasi penting. Deif disebut akan bertemu dengan komandan Hamas lain, Rafa Salameh, di Khan Yunis. Informasi ini diverifikasi dan dianggap sebagai peluang langkah. Keputusan diambil di level tertinggi. Operasi disetujui. 13 Juli 2024, serangan udara besar dilancarkan. Bukan satu bom, melainkan serangkaian serangan presisi dengan daya hancur besar. Kompleks target dihancurkan total. Ledakan menciptakan kawah besar di tanah. Namun, tidak ada kepastian saat itu. Apakah target utama benar-benar tewas? Selama berminggu-minggu, situasi tidak jelas. Hamas membantah. Tidak ada bukti. Namun yang mencurigakan, tidak ada juga tanda bahwa Deif masih hidup. Tidak ada suara, tidak ada pesan, hanya diam. Akhirnya, pada 1 Agustus 2024, Israel mengumumkan, Mohammed Deif
tewas. Serangan 13 Juli dinyatakan berhasil. Rafa Salameh juga ikut tewas dalam serangan yang sama. Awalnya Hamas tetap menyangkal, namun setelah berbulan-bulan, pada Desember 2024, mereka akhirnya mengakui Dave benar-benar telah mati. Setelah 27 tahun pelarian, setelah 7 kali lolos dari kematian, setelah kehilangan mata, kaki, dan keluarganya, hantu Hamas itu akhirnya tumbang. Dan jika kita melihat kembali foto lamanya, yang terlihat bukanlah hantu, bukan legenda, hanya seorang manusia. Seorang pria yang memilih jalan kekerasan, dan pada akhirnya harus membayar harga dari pilihan itu. Itulah kisah Mohammed Dave, sosok yang selama puluhan tahun hidup dalam bayang-bayang dan menjadi salah satu target paling diburu di dunia. Menurut kamu, apakah kematiannya akan mengubah arah konflik ke depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kita mengakhiri video berita ini dari Iran. Media Israel menyebut bahwa target serangan adalah markas Garda Revolusi Iran. Namun di sisi lain, media Iran menyatakan bahwa yang terkena justru fasilitas kontrol gas alam. Rekaman momen ledakan pun beredar luas di media sosial. Ledakan besar terlihat menghantam area kota. Tak hanya itu, sebuah pasar ikan di kota tersebut juga dilaporkan mengalami kerusakan parah. Sejumlah bangunan di sekitar lokasi ikut terdampak, kaca-kaca pecah dan struktur bangunan rusak akibat gelombang ledakan. Untuk sementara belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban jiwa. Akibat serangan tersebut, listrik di beberapa wilayah kota sempat padam. Warga dilaporkan panik, sementara tim darurat berusaha mengamankan lokasi. Tidak berhenti di situ, serangan juga dilaporkan terjadi di kawasan industri Al-Bors, Iran. Video yang beredar memperlihatkan detik-detik serangan udara, diikuti ledakan besar yang mengguncang area tersebut. Beberapa fasilitas industri dilaporkan hancur, asap tebal membumbung tinggi ke udara. Serangan ini merupakan bagian dari operasi militer besar yang disebut dimulai pada akhir Februari. Operasi tersebut menargetkan berbagai titik penting di Iran, termasuk instalasi militer, pusat komando, dan infrastruktur strategis di sekitar Teheran serta wilayah lainnya. Namun, Iran tidak tinggal diam. Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan menggunakan rudal balistik dan drone yang menargetkan posisi Amerika Serikat dan Israel. Konflik pun berkembang menjadi eskalasi yang semakin luas dan berbahaya. Laporan menyebutkan bahwa ribuan warga sipil telah menjadi korban akibat serangan yang terjadi di berbagai wilayah Iran. Situasi kemanusiaan pun semakin memprihatinkan. Sementara itu, dampak konflik mulai terasa di luar Iran. Di Kuwait, sebuah serangan drone menyebabkan kepanikan besar. Asap tebal terlihat membumbung di atas Bandara Internasional Kuwait setelah sebuah drone menghantam tangki bahan bakar. Pihak berwenang menyatakan bahwa beberapa drone berhasil ditembak jatuh, namun satu di antaranya lolos dan menyebabkan kebakaran besar. Petugas pemadam kebakaran langsung dikerahkan untuk mengendalikan api yang membesar. Sejak konflik ini dimulai, Iran juga dilaporkan menargetkan fasilitas minyak, kilang, dan bandara di negara-negara Teluk. Dampaknya sangat besar. Lalu lintas kargo melalui Selat Hormuz terganggu, padahal jalur ini merupakan salah satu jalur minyak terpenting di dunia. Hampir 1/5 perdagangan minyak global melewati selat tersebut. Di Irak, situasi juga semakin memanas. Kelompok yang disebut sebagai Perlawanan Islam di Irak melancarkan serangan drone ke pangkalan militer Amerika Serikat di Baghdad. Menurut laporan, serangan tersebut berhasil mengenai sistem radar Sentinel dan sebuah helikopter militer jenis Black Hawk. Kelompok tersebut mengklaim telah melakukan setidaknya 23 operasi terhadap pangkalan Amerika. Tidak hanya itu, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad juga dilaporkan menjadi target. Drone dilaporkan menyerang sistem radar kedutaan dan sebuah pusat logistik di dekat bandara. Sejak operasi militer dimulai, Iran dan kelompok yang berafiliasi dengannya telah melancarkan serangan ke berbagai negara di kawasan, termasuk Irak,
Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, hingga Oman. Konflik ini kini tidak lagi terbatas pada satu wilayah. Ia telah berubah menjadi krisis regional yang berpotensi berdampak global. Ketegangan terus meningkat, dan dunia kini menunggu apakah konflik ini akan mereda atau justru semakin meluas. Yang jelas, setiap serangan membawa dampak besar, bukan hanya bagi militer, tetapi juga bagi warga sipil. Menurut kamu, apakah konflik ini bisa segera berakhir atau justru akan semakin besar?